Halo Sobat IKAPI, ketemu lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai konglomerasi tax haven country. Istilah tax haven pertama kali muncul pada tahun 1894 pada majalah The Times, di mana banyak wajib pajak Inggris memindahkan kekayaannya ke negara lain untuk menghindari pajak. Tempat suaka pajak yang lahir pasca krisis Perang Dunia adalah Swiss yang mencakup Genoa, Basel, dan Zurich. Latar belakang tax haven atau suaka pajak kasus Panama Papers yang dibuka pada tahun 2016 berhasil mempopulerkan kembali istilah tax haven atau suaka pajak. Panama Papers adalah kasus di mana ditemukannya banyak dokumen aset perusahaan dari berbagai negara yang disimpan oleh sebuah perusahaan hukum dan layanan korporasi asal Panama. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak. Peristiwa tersebut banyak dianggap oleh pakar pajak sebagai bagian dari praktik penghindaran pajak pada suaka pajak atau tax haven. Suaka pajak adalah istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga para wajib pajak ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya, atau biasa disebut sebagai surga bagi para penggemblang pajak. Sama dengan kata suaka pajak menjadi tempat berlindung para wajib pajak untuk menghindari pemungutan pajak. Namun begitu, berdasarkan laporan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 1998 tidak ada istilah baku atau pasti mengenai suaka pajak. Hal tersebut karena interpretasi mengenai tax haven dari berbagai negara sangat bias dan memiliki standar ganda. Daftar negara tax haven. Pada tahun 2021, Tax Justice Network menerbitkan laporan CTHI Corporate Tax Haven Index yang diterbitkan 2 tahun sekali. Mereka mengurutkan negara atau yurisdiksi suaka pajak berdasarkan seberapa agresif dan luas negara tersebut berkontribusi membantu perusahaan multinasional di dunia untuk menghindari pajak. Laporan CTHI menggunakan 2 indikator. Pertama, menggunakan 20 indikator terkait pajak mengenai seberapa agresif kebijakan atau aturan terkait suaka pajak di satu wilayah yurisdiksi. Yang kedua, aktivitas investasi perusahaan yang digunakan sebagai proksi besaran pengalihan laba melalui bobot skala global. Berdasarkan laporan tersebut, ada 70 negara atau yurisdiksi tax haven yang didominasi oleh negara-negara Eropa dan wilayah teritorial Inggris, baik wilayah perairan maupun Commonwealth. Terdapat 32 negara Eropa, 12 wilayah negara Inggris, 10 negara dari benua Amerika, 9 negara Afrika, dan 7 negara Asia, di mana British Virgin Islands menempati posisi pertama diikuti Kepulauan Cayman, Bermuda, Belanda, Swiss, Luxembourg, Hong Kong, Jersey, Singapura, dan United Emirates Arab. Contoh aturan negara yang mendukung suaka pajak adalah Belanda dengan aturan Dutch Sandwich, di mana semua perusahaan tidak perlu membayar pajak terhadap pembayaran royalti dan bunga yang sering digunakan untuk pemberian Special Purpose Vehicle atau SPV. Dalam lampiran keputusan Menteri Keuangan nomor 650-KMK.04-1994 disebutkan ada 32 negara yang masuk dalam tax haven. Namun ada beberapa yang menjadi favorit para pelakunya. Yang pertama, Cayman Islands. Dalam kasus Paradise Paper, banyak tokoh yang muncul dan diduga memiliki perusahaan cangkang atau Special Purpose Vehicle, dan salah satunya adalah negara ini. Negara yang terletak di Laut Karibia itu saat ini menjadi salah satu pusat finansial dunia. Ada lebih dari 600 bank di Cayman Island yang berasal dari 60 negara di dunia. Cayman Islands sendiri juga memiliki mata uang sendiri yang dinamakan dolar Cayman. 1 dolar Cayman setara dengan 1,20 dolar Amerika Serikat. Perjanjian khusus antar kedua mata uang di mana nilai tukarnya fix dan tidak terpengaruh fluktuasi pasar keuangan. Yang kedua, British Virgin Islands. Data International Consortium of Investigative Journalists
menyebutkan terdapat 151.588 perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands. BVI sudah menjadi surga pajak sejak tahun 1976 lewat tangan seorang pengacara, Paul Butler. Sampai dengan tahun 2010, International Monetary Funds memperkirakan aset di BVI mencapai 600 miliar USD. Di dalam BVI hampir tidak ada pajak yang dibayarkan. Tidak ada pajak penjualan, pajak warisan, ataupun pajak pendapatan kapital. Sumber pajak bagi BVI adalah yang mana negeri tersebut mendapatkan pemasukan dari pajak tanah dan juga biaya lainnya. Yang ketiga, Panama. Skandal Panama Papers yang menyorot beberapa nama pengusaha dunia dan juga Indonesia sempat membuat heboh dunia keuangan. Kawasan ini menjadi basis pajak dari 48.000 perusahaan cangkang. Hal itu bermula di tahun 1919 kala perusahaan minyak asal Amerika Serikat mendaftarkan kapal untuk menghindari pajak dan regulasi. Namun ternyata aksi tersebut diikuti oleh perusahaan lain dan Panama juga ikut mengembangkannya. Negara tersebut memotong pajak minimal, regulasi dan juga persyaratan. Bahkan Panama diketahui juga membiarkan siapapun yang memulai usaha untuk tak perlu membayar pajak. Karakteristik tax haven secara umum, negara tax haven dicirikan oleh OECD dan Tax Justice Network dengan 4 hal. Yang pertama, penerapan tarif pajak rendah hingga 0%. Yang kedua, kurangnya transparansi. Yang ketiga, kurangnya pertukaran informasi yang efektif. Dan yang terakhir, tidak ada persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. IMF atau International Monetary Fund menambahkan ciri-ciri dari negara tax haven dengan tidak ada pemungutan pajak kecil atas pendapatan hasil investasi dan bisnis, tidak ada mekanisme withholding tax, sistem inkorporasi dan pengawasan yang rendah dan cenderung fleksibel, tidak memerlukan kehadiran fisik dari institusi finansial atau struktur perusahaan, diperbolehkan high-level client yang memiliki kekuatan hukum dan kerahasiaannya sulit ditembus. Tidak ada perlakuan insentif yang sama atas subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang paling umum menggambarkan suaka pajak adalah poin penerapan tarif pajak rendah hingga 0%. Hal ini karena ada beberapa negara yang sangat kooperatif memberikan informasi bahkan sangat transparan terhadap aset-aset perusahaan yang asing dan di negaranya. Di sisi lain, hal itu juga menimbulkan bias dan kerancuan terhadap definisi suaka pajak itu sendiri. Selain tax haven, di dunia internasional juga mengenal beberapa istilah untuk menggambarkan kondisi tersebut, di antaranya preferential tax regimes dan offshore financial centers. Motivasi adanya tax haven. Banyak alasan kenapa banyak perusahaan yang menyimpan asetnya di negara suaka pajak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai tempat persembunyian aset ilegal perusahaan. Yang kedua, mempermudah administrasi perusahaan apalagi yang memiliki operasi bisnis mancanegara. Yang ketiga, menghindari pengaturan pajak seperti pengurangan dan penangguhan beban pajak atau investasi bebas pajak. Yang keempat, perusahaan bisa melakukan disverifikasi investasi yang cenderung menguntungkan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena adanya pengurangan administrasi seperti pajak. Yang keenam, menghindari restriksi mata uang. Dan yang terakhir, peluang dalam melakukan ekspansi bisnis. Keuntungan negara tax haven. Dikutip laman Liputan 6 melalui pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Ruston Tambunan, negara penganut suaka pajak atau tax haven memperoleh keuntungan dari pendirian perusahaan cangkang atau special purpose vehicle. Negara suaka pajak mendapatkan luapan likuiditas yang cukup besar melalui dana kecil dalam jumlah besar dari aset perusahaan yang disimpan di negara tersebut. Bukan hanya itu, faktor-faktor lain seperti sektor pariwisata juga menjadi sumber keuntungan negara suaka pajak. Hal ini karena banyak konglomerat berdatangan ke negara tersebut. Langkah perlawanan tax haven. Institusi yang mengatur dan mencegah adanya praktik tax haven sendiri cukup banyak, melalui dari IMF, Uni Eropa, Tax Justice Network, dan yang paling aktif adalah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Langkah-langkah yang sering dilakukan oleh lembaga OECD adalah pembentukan Forum Harmful Tax Practice, Perjanjian Tax Information Exchange yang dibentuk pada tahun 2001, dan perjanjian dengan negara-negara G20 dengan membentuk Base Erosion and Profit Shifting Action Plan pada tahun 2013. Di sisi lain, Uni Eropa juga membentuk Tax Haven Blacklist yang dibentuk untuk melacak negara atau yurisdiksi yang tidak kooperatif dengan Uni Eropa terkait pertukaran informasi pajak.
Daftar tersebut juga sebagai bentuk skema penamaan bagi negara-negara yang mendukung penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Langkah dukungan Indonesia pada perlawanan tax haven. Indonesia sendiri aktif dalam melawan praktik penghindaran pajak pada yurisdiksi suaka pajak. Sebagai negara G20, Indonesia turut mendeklarasikan perlawanan suaka pajak bersama OECD dengan menyepakati perjanjian transparansi informasi antar negara. Selain itu, Indonesia juga menyepakati perjanjian bilateral terkait penghindaran pajak berganda atau P3B yang berisi pembagian hak pemajakan atas penghasilan wajib pajak yang merupakan warga negara asing. Dasar hukum tax haven. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Yang kedua, Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. Konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650-KM-04-1994 tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Itu tadi informasi seputar konglomerasi tax haven. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel, dan tetap stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!